Jauh di masa lalu, pasukan terbesar dunia yaitu Roma menyerang suku pedalaman di dalam hutan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka menyebut suku di dalam hutan itu sebagai orang-orang barbar. Pertemuan Roma dan suku barbar ini kemudian mengubah dan mewarnai perjalanan sejarah. Dan inilah kisahnya. Sebagai awal film, terlihatlah pasukan berkuda dari Roma mendatangi suatu suku di pedalaman. Maka prajurit Roma itu pun disambut dengan kepala suku dari suku Serusci. Maksud kedatangan utusan Romawi itu adalah untuk mengambil pajak atau upeti yang wajib mereka bayar berupa harta, ternak, dan hasil-hasil tani. Tetapi karena permintaan yang terlalu besar, kepala suku Serusci itu pun menentang dan menolak. Tetapi prajurit Roma itu tidak menerima alasan sehingga pergi dan mengancam akan datang lagi setelah 3 hari kemudian. Di hari yang sama, seorang kepala suku bernama Hadkan datang. Seorang ibu dan ayah menjamu mereka. Ternyata mereka hendak menjual anaknya kepada suku Hadgan untuk memperluas sekutu dan demi urusan politik. Überlegst dir. 5 Pferde. Frau Hadgan, du bekommst ein Bündnis. Kepala suku Serusci menganggap kalau Roma telah semena-mena dan merampas harta mereka secara paksa, memeras dan meminta pajak yang mustahil bisa mereka penuhi. Kepala suku Serusci itu pun mengadakan rapat besar dan mengundang seluruh kepala suku yang lain. Dan malam perundingan ke antara kepala suku itu pun berlangsung. Beberapa di antara kepala suku yang ada di sana setuju dengan rencana Serusci untuk melawan, tetapi sebagian besar menolak karena merasa itu hanyalah misi bunuh diri. Melawan kekuatan prajurit Roma yang merupakan prajurit terkuat adalah mustahil, dan hasil musyawarah itu hanya menghasilkan perdamaian dengan Roma dan tunduk, yang artinya mereka akan membayar pajak. Kein Krieg mit den Römern. Kein Krieg mit den Römern. Wir haben ein Bündnis mit Rom. Die Stämme sind sich nicht einig. Wir wahren den Frieden. Di sana seorang gadis mengintip musyawarah itu, hal yang melanggar nilai karena perempuan dilarang menyaksikan rapat para pemimpin suku yang hanya dihadiri para lelaki. Maka seorang pemuda yang melihat gadis itu lantas mengejarnya. Ternyata mereka adalah sepasang kekasih, yaitu Volkwin dan Tusnelda. Di kesempatan itu juga Tusnelda mengatakan kepada Volkwin bahwa dirinya telah dijual untuk menjadi istri dari kepala suku Hadgan. Mein Vater hat einen Bräutigam für mich. Der Reik, der hat. Hadgan. Verkauf ihn Ochsen. Ich will dich. Aber sie werden uns verstoßen. 3 hari pun berlalu dan prajurit Roma kembali untuk menagih pajak, dan semua harta benda pun berupa hasil pertanian dan peternakan dikumpulkan. Tetapi prajurit Roma itu mengumpat dan menghina karena persembahan itu bahkan jauh dari kata cukup. Ingenua. Sehingga prajurit Roma meminta kepala suku untuk tunduk dan mencium simbol elang emas yang merupakan simbol kehormatan oleh Roma. Er sagt, es reicht nicht. Er will, dass du ihren Adler küsst. Ingenua.
Kepala suku sangat berat untuk melakukan itu, hingga dia termenung dan terpaku. Tetapi wakilnya segera mencium simbol elang itu, tetapi tiba-tiba Thusnelda datang dan menghentikannya. Chaos pun terjadi. Prajurit Roma menghampiri dan menyeret Thusnelda sambil menjabat rambutnya. Adik Thusnelda yang menyaksikan itu lantas melawan prajurit Roma itu hingga dirinya dihantam pedang hingga kepalanya pecah. Akhirnya kepala suku pun terpaksa mencium simbol kehormatan Roma demi melindungi rakyatnya. Thusnelda membawa adiknya untuk diobati kepada seorang biarawati. Menyaksikan adiknya, Thusnelda menyesal dan rasa dendamnya terhadap Roma pun memuncak. Dia pergi dan berdoa, dan sejak saat itu dendamnya pada Roma semakin membesar. Mutter des Blutes, gib dieses Opfer. Blut und Kraft von dir. Sementara jauh dari sana, kerajaan Roma yang dipimpin oleh pejabat tingkat 3 bernama Senator Varus sedang melakukan perkemahan. Mereka sedang menjalankan misi untuk memperluas wilayah kekuasaan Roma, yang berarti akan menjajah suku-suku yang ada di pedalaman hutan. Di saat bersamaan, utusan prajurit membawa seorang kepala suku yang menolak membayar upeti atau pajak. Dia pun diseret menghadap Senator Varus. Varus memandatkan kepada putranya untuk memenggal kepala orang itu sebagai simbol hukuman kepada siapa saja yang menentang dan tidak mau tunduk kepada Roma, dan satu kepala suku pun tewas. Sementara itu, pendarahan di kepala adik Thusnelda memang telah sembuh, tetapi dia telah geger otak dan tindakannya menjadi tidak waras. Tingkah lakunya menjadi aneh, hal yang kemudian membuat Thusnelda semakin meronta. Dia pun tak sabar ingin membalas dendam kepada Roma. Was ist meine Aufgabe? Hingga di satu waktu, bersama Volkwin, mereka menyusun rencana untuk melawan Roma. Setidaknya mencuri elang emas mereka sebagai simbol perlawanan dan menjadikannya sebagai pelipur lara. Dia pun mengumpulkan orang yang percaya pada mereka. Rencana pun disusun dan misi dimulai. Lass uns einen Vogel jagen. Nicht nur den Römern ihren Adel. Hungriger sein als die Wölfe. Entschlossener. Mereka berjumlah 4 orang. 2 orang melihat dari kejauhan di belantara hutan, di bagian belakang perkemahan Roma. Sementara Volkwin dan Thusnelda masuk dari gerbang depan. Volkwin mengaku sedang membawa wanita penghibur yang akan menemani para prajurit perang. Dan alasan mereka pun diterima dan berhasil mengelabui penjaga gerbang. Centurion Metellus. Si Metellus ist am Binet. Immer Lust, Sklaven zu mir und ich schneide die Eier ab. Di saat bersamaan 2 orang rekannya yang lain menyusup masuk di antara sungai. Di sebuah tenda, mereka bertemu prajurit Roma. Mereka pun bekerja sama melumpuhkan prajurit itu. Mereka mulai menggeledah dan berhasil menemukan elang emas. Sementara 2 rekannya akan segera tiba untuk membantu mereka. Akan tetapi di saat bersamaan, putra Varus, sang panglima perang, mencium bau aneh yang mencurigakan. Dia pun mengawasi sekeliling. Tepat ketika terjadi keributan di dalam tenda karena Volkwin dipergoki dan tanda bahaya pun disebarkan. Untungnya dengan segera 2 rekannya datang membantu hingga berhasil melumpuhkan musuh. Mereka berjalan perlahan meninggalkan kemah. Mereka pergi dan menyamar sebagai prajurit Roma dan seorang wanita penghibur. Penyamaran yang akhirnya berhasil membawa mereka keluar lengkap dengan elang emas. Namun sialnya, putra Varus menemukan sebuah kalung dari taring serigala, jejak yang akan dia gunakan untuk melacak sang pencuri. Tetapi anehnya,
Putra Varus segera menuju dan melihat kalungnya dan mendapati bahwa kalung itu memiliki kemiripan. Sampai di sini kita belum tahu siapa putra Varus yang sebenarnya, hingga akhirnya hilangan elang emas sampai kepada Varus yang merupakan petinggi di peleton itu. Varus pun geram dan hendak untuk melakukan pengejaran kepada pencuri. Putra Varus pun menawarkan diri untuk melakukan pencarian elang emas yang disetujui oleh Varus dan mengirimkan beberapa pendamping untuk melindunginya yang bernama Tallo. Tallo dipilih karena dikenal sebagai mantan orang barbar yang mengetahui banyak hal soal kehidupan barbar. Talione prefecta di Torre Utere, Krasmane habueris Aquilam. Putra Varus pun menemui Tallo yang kebetulan sedang ribut dengan prajurit lain. Kejadian itu membuat Tallo semakin dikenal sebagai orang barbar yang tidak memiliki kecintaan dan dedikasi terhadap Roma. Barbaroisto inquietas. Ette quasi viansikesse. Soite! Atekle. Execrati barbaris. Megwe auxilia tua sustenebunt. Wir müssen wieder Roms stinkende Fotze. Du sprichst unsere Sprache. Sementara itu, Volquin, Tusnelda dan dua rekannya kembali kepada suku Serusci dan membawa elang emas. Mereka disambut bak pahlawan dan sukunya berteriak riang. Sementara mereka mulai bangkit dan merasa memiliki kekuatan, mereka menemukan obat lara dan pesta hingga malam pun digelar. Akan tetapi, putra Varus baru saja memulai perjalanannya untuk menemukan mereka. Berhari-hari di perjalanan, hingga akhirnya putra Varus pun tiba di suku Serusci dan bertemu dengan kepala suku. Anehnya, pertemuan putra Varus dan kepala suku Serusci menyimpan pertanyaan yang sangat dalam, yaitu ketika panglima perang Roma itu memanggil kepala suku Serusci dengan panggilan Salve Fata. ayah. Tepat saat teka-teki itu dimulai, film Barbarian season 1 episode 1 pun selesai. Öffnet das Tor! Salve Fata. Jauh di masa lalu, pasukan terbesar dunia yaitu Roma menyerang suku-suku pedalaman untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Mereka menyebut suku-suku pedalaman itu sebagai orang-orang barbar. Pertemuan Roma dan suku barbar ini mengubah dan mewarnai perjalanan sejarah. Di dalam kisah ini, terlibatlah 3 orang sahabat karib yang tumbuh dalam suku bernama Serusci. Suatu hari, Kekaisaran Roma mengambil paksa seorang anak untuk diadopsi dan dilatih sebagai prajurit. Dia adalah satu dari 3 serangkaian sahabat yang kemudian berpisah. Dan ketika bertahun-tahun kemudian, mereka bertemu setelah masing-masing telah menjadi dewasa. Akan tetapi, keadaan telah jauh berubah. Dan inilah kisahnya. Keine Ahnung, dass du so ein Arschloch sein würdest. Was haben Sie mit ihr gemacht, Harry? Sebagai awal film, terlihatlah 3 orang anak kecil bermain di hutan. Mereka sedang bertarung dengan seekor serigala. Mereka mengalahkan serigala itu dan masing-masing mengambil gigi serigala. Kemudian dijadikan mata kalung dan menjadi simbol persahabatan mereka. Tiba-tiba, prajurit Roma datang untuk mengambil satu dari mereka. Kepala suku Serusci dengan terpaksa memilih Ari kecil. Bist du Ari? Die Römer werden gut zu unseren Söhnen sein. Dia harus mengorbankan Ari untuk mewujudkan keinginan Roma demi keberlanjutan hidup warga suku, hal yang harus dia lakukan demi tunduk pada Roma dan terhindar dari penyiksaan dan serta perang. Dan ternyata itu hanyalah ingatan seorang ayah. Kini, di masa sekarang, sang kepala suku itu memandang anak yang dahulu dia berikan kepada Roma,
Anak yang dulunya kecil itu berdiri di depannya sebagai panglima Roma dan prajurit yang perkasa. Ari kecil sudah berubah. Mereka membahas masa lalu yang kelam itu, tetapi Ari rasa kecewanya jauh lebih besar, sehingga dia datang dengan profesional, yaitu sebagai panglima Roma dan tak lain untuk mengambil kembali elang emas yang dicuri darinya. Dann erwarte ich den Adler meiner Legion. Setelah bertemu ayahnya, Ari menuju sebuah bukit, tempat di mana sering ia bermain ketika kecil sebagai suku Cherusci. Di sana, Volkwin dan Thusnelda sudah menunggu, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, 3 serangkai persahabatan itu bertemu. Setelah bernostalgia dengan masa kecilnya, Ari kembali ke ayahnya untuk mengambil elang emas, meski tanpa sepengetahuan Volkwin bahwa dia hendak mengambil kembali elang emas itu. Das Einzige, was euch erhalten kann, ist Friede mit Rom. Habt ihr eine Ahnung von der Macht dieses Imperiums? Ich wusste immer, dass du eines Tages zurückkommen wirst. Sayangnya, di beranda suku, Ari dijegat oleh seorang warga suku. Dia adalah orang yang tempo hari melihat Ari ketika dirinya mengeksekusi seorang kepala suku, sehingga orang itu dendam pada Ari dan menyerangnya, sehingga terjadi pertarungan dan duel antara mereka pun dimulai. Götter können einen Mann zum Tode verurteilen. Ketika akhirnya Ari terpojok, Volkwin lantas maju dan justru melawan sukunya sendiri, sekaligus mempertegas bahwa dia bersahabat dengan Ari. Ari lantas meninggalkan pertikaian itu dan segera pergi dengan sekali lagi membujuk ayahnya agar segera mengembalikan elang emas. Ketika di dalam, lawan duelnya bangkit dan segera melawan kembali. Untungnya Ari telah siap pergi dan berlalu. Geh, solange du noch kannst. Musst hier weg. Jetzt sorgst du dich um... Geh! Nicht ohne den Adler! Wo ist dieses römische Drecksvieh? Tetapi Volkwin yang melihat kalau Ari pergi dengan membawa elang emas, lantas berubah dan menyerang Ari. Mereka berlari ke hutan hingga pertikaian terjadi. Volkwin pingsan dan Ari melanjutkan perjalanan dengan sekuat tenaga yang mulai sempoyongan. Berpindah ke Roma, Varus sedang kedatangan tamu dari suku Cherusci. Ternyata dia adalah wakil dari kepala suku, sekaligus ayah dari Thusnelda yang bernama Sugestes. Sugestes telah mengkhianati sukunya dengan membongkar bahwa suku Cherusci lah yang telah mencuri elang emas. Sugestes melakukan itu untuk mencuri simpati Varus agar dirinya bisa menjadi bagian dan mendapatkan tempat di kerajaan Roma. Varus pun melakukan perjalanan untuk membuktikan kata Sugestes. Ich weiß, wo der Adler ist. Mereka tiba di suku Cherusci tetapi tidak menemukan elang emas. Tetapi sebagai hukuman, Varus memerintahkan untuk menghukum gantung orang tua dari Volkwin yang dianggap sebagai dalang pencurian elang emas. Arminius nunc praefectus merita. Der Mann, der sie gestohlen hat. Baba verrät seine Leute nicht. Barbaros nach... Seht genau hin, Cherusker. Und den Verbrecher Volkwin Wolfspeer. Identico speak. Rom den Hochmut straft. Gestes du Ratte! Verräter! Di pemandangan yang haru itu, para warga memandangi Segestes dengan pandangan sinis karena telah menjadi pengkhianat. Tetapi Segestes membela dirinya bahwa yang dia lakukan adalah hal yang sebenarnya harus dilakukan. Apa melawan Roma? Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah bersekutu dengan Roma dan tunduk serta mengikuti semua permintaan Roma. Kepala suku murka dan menyuruh semua bubar. Tak lama kemudian setelah Volkwin sadar dari pingsannya, dia kembali ke rumahnya dengan menyaksikan ayah dan ibu serta saudarinya telah terbujur kaku.
Tetapi Volkwin harus segera pergi sebelum pasukan Roma memburunya. Maka rekan-rekannya pun membawa Volkwin pergi dan menghapus jejak keberadaannya. Wir alle werden dir folgen. Wir werden dir folgen. Ari telah sampai ke Roma dengan elang emas. Dia disambut Varus, sang ayah angkat yang membanggakan dirinya. Tetapi sebagai misi terakhir, Varus meminta Ari untuk melakukan misi yang tidak kalah pentingnya. Meski elang emas telah dicapai dan diambil kembali, tetapi yang harus dilakukan kini adalah membunuh sang pencuri. Ari berbohong bahwa dirinya tidak tahu siapa yang telah mencuri elang emas itu, hingga Varus mengatakan, Volkwin adalah otak pencuri dan Varus menginginkan kepala Volkwin dibawakan kepadanya. Entah Ari akan melakukan tugas itu, membunuh sahabatnya sendiri. Sepertinya perburuan dan aksi-aksi menegangkan akan mewarnai kisah-kisah selanjutnya. Dan film Barbarian Season 1 episode 2 pun selesai. Seru sekali. Film yang mengangkat kisah persahabatan yang diuji akan tugas dan identitas diri yang berbeda dari masing-masing karakter yang sesungguhnya saling menyayangi. Tetapi mereka harus profesional, yang satu sebagai prajurit Roma dan yang lainnya sebagai suku Serusti. Persahabatan diuji oleh ideologi identitas. Oke teman-teman, terima kasih telah sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan nantikan review-review film selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan goodbye.